Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh ha? Mari kita mulai pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baiklah anak soleh dan soleha. Kita akan buka bukunya halaman 34. 34. Oke. Kondisi geografis Indonesia. Itu ada peta ya. Ana dan teman-teman diminta untuk mengamati gambar peta Indonesia berikut. Ayo simaklah. Oke. Kita lanjut aja langsung ke bacalah teks berikut dengan seksama. Oke, yang halaman 35. Halaman 35. Oke, silahkan yang pertama, karena yang pertama masuk Sakila, silahkan Sakila baca duluan. Indonesia sebagai negara maritim dan agraris. Oke, Indonesia merupakan sebuah negara yang unik. Banyak hal yang menjadikan Indonesia menjadi unik. Antara lain, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia memiliki budaya yang beragam. Indonesia diakali alam yang subur dan kaya. Indonesia dilintasi oleh garis katulistiwa. Oke, Abizar, lanjut, boleh. Belum ya. Serta Indonesia merupakan negara maritim terbesar di dunia. Abizar? Kita lihat. Indonesia merupakan negara maritim terbesar di dunia. Indonesia dikenal sebagai negara maritim, yaitu negara yang memiliki wilayah lautan lebih luas daripada wilayah daratan yang terdiri atas pulau-pulau. Dengan kata lain, negara maritim adalah negara kepulauan Indonesia terdiri 2/3 berupa lautan dan 1/3 berupa daratan. Yang keadaan tersebut, banyak penduduk Indonesia memanfaatkan sumber daya kelautan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Iya, boleh lanjut sekarang Ahza. Satu Alenia dulu ya. Selain merupakan negara maritim, Indonesia juga dikenal sebagai negara agraris adalah negara yang sebagian penduduknya bekerja sebagai petani yang mengolah lahan pertanian. Indonesia merupakan negara yang agraris dengan lahan yang sangat luas dan keanekaragaman hayati yang sangat beragam. Hal ini sangat memungkinkan menjadikan negara Indonesia sebagai negara agraris terbesar di dunia. Oke, selanjutnya Ijaz. Di negara agraris seperti Indonesia, pertanian mempunyai kontribusi penting baik terhadap perekonomian maupun terhadap pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Selain itu, ada peran tambahan dari sektor pertanian, yaitu peningkat kesejahteraan masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan. Sudah. Oke. Selanjutnya boleh Paris. Yang mana, Yan? Halaman 35. Halaman 35. Negara. Iya, negara. Negara Indonesia memiliki sangat banyak gunung berapi yang masih aktif. Abu vulkanis yang dihasilkan gunung berapi dapat menyuburkan tanah-tanah yang subur, merupakan sumber daya alam yang penting untuk pertanian. Secara geografi, negara Indonesia berada di wilayah tropis. Keberadaan itu sangat menguntungkan. Adanya dua musim
yaitu musim kemarau dan musim hujan. Sangat membantu para nelayan dan petani bekerja kekayaan laut dan petani bisa menjadi sumber daya alam adalah Indonesia jika dikelola Dengan dengan sebaik-baiknya. sebaik-baiknya. Oke, baiklah anak soleh dan soleha. Sekarang boleh siapkan bukunya. Kita akan buat soalnya. Sabar ya. Oke. Boleh disiapkan bukunya. Kita akan buat latihan soal dari teks tadi. Nomor 1. Udah, Yan. Oke. Kita perbesar dulu papan tulisnya atau whiteboardnya. Oke. Nomor 1. Sebutkan hal unik yang dimiliki Indonesia. Tulis dulu soalnya ya. Oke, selanjutnya nomor 2. Tulis soalnya Yan ya. Iya. Mengapa iya. Yang belum masuk para Nisa ya. Agraris. Coba Yanda chat dulu. Para Nisa. Naifa, Akila, siapa lagi yang belum? Jasmine ya. Jasmine belum masuk. Alzena juga, Yan. Iya, Jasmine. Alzena kan di sekolah, Yan. Iya. Sama Fadil, Yan. Oh iya, Fadil ya. Fadil. Cuma sampai 3 aja, Yan. Siapa lagi? Apa? Ayo. Belum, ini nanti enggak. Oke, sekarang nomor 4 ya. Ini lagi main game, enggak tadi.
Ya, sampai 5 aja. Peran tambahan. Kan peran tambahan dari sektor pertanian. Oke. Nomor 5. Jawab bareng-bareng aja ya. Ya Anda tuh jawab bareng kalau jawabannya susah. Iya, ini mudah nih. Halo Fadil. Halo Pris. Ya. Sebutkan Pedros. 2 musim di Indonesia. Mudah-mudah nih. Musim kemarau. Mudah kan? Musim hujan. Kalau di buku. Ada galau, ya betul. Ada semua. Di halaman 35. Di halaman 35 jawaban. Sudah semua soalnya? Soal dulu ya, jawabannya nanti. Belum. Soalnya. Ya, cuma sampai 5. Sampai 5 Yan. itu. Iya. Aku kasih tadi soal. Boleh nggak dari jawaban? Gimana? Ya enggak, cuma Ya. sampai 5 ya soalnya. Sampai 5. Nanti dikerjain. Nanti ngerjainnya ya. Setelah itu ya. Soalnya sudah semua? Anda akan stop. Udah. Oke, baiklah. Bentar Yan. Sabar Yan. Nah, nanti boleh lihat di videonya. Kalau Kerja sama di grup. kita keterlambatan ya, terlambat belajarnya. Lambat kita. Sekarang kita ke halaman 38. Tematik ya. Ya, 38. 38. Sebelum kita belajar ke halaman 38, sekarang ya Anda akan tanya. Masih ingatkah bacaan teks Sumpah Pemuda? Ya, masih ingat nggak? Masih. Iya. Sumpah Pemuda. Siapa yang mau bacain teks Sumpah Pemuda? Aku Ayo. berjanji. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Oke, sekarang kita ke halaman 38 ya. 38. Coba sekarang yang Anda minta kepada siapa ya? Sakila untuk membaca. Coba halaman 38. Usaha mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Kesadaran akan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa untuk mewujudkan negara yang berdaulat tidak lepas dari Budi Utomo. Budi Utomo adalah organisasi pergerakan nasional yang paling berpengaruh di Indonesia. Budi Utomo didirikan pada tanggal 20 ya. Aku tetap ini Bank Indonesia seperti Soekarno, Gunawan, Cipto, Mangunkusumo dan Arya Tirto Kusuma. Hingga sekarang tanggal 20 Mei yang
merupakan hak lahirnya Budi Utomo diperingati sebagai hari kebangkitan nasional. Oke, selanjutnya lanjut boleh Abizar. Pendiri Budi Utomo tidak bisa dilepas dari peran TR Wahidin Dokter ya. Sudirohusodo. Walaupun bukan pendiri Budi Utomo, beliau yang telah menginspirasi Sutomo dan kawan-kawan untuk mendirikan organisasi pergerakan nasional ini. Wahidin Sudirohusodo sendiri adalah seorang alumni Sofia yang sering berkeliling di kota besar di Pulau Jawa untuk menyampaikan gagasannya mengenai bantuan dan bagi pelajar-pelajar pribumi berprestasi yang tidak mampu melanjutkan sekolah. Gagasan ini akhirnya beliau membukukan kepada pelajar-pelajar Sofia di Jakarta. Ternyata mereka menyambut baik gagasan mengenai organisasi pendidikan tersebut sebagai sesuatu penggerakan nasional Indonesia yang mengarah kepada dunia pendidikan. Budi Utomo memiliki beberapa tujuan berikut. Ya, Ijaz. Satu, Ijaz. Memajukan. Ya, Fadil. satu Jas. Satu, memajukan pengajaran. 2, memajukan pertanian, peternakan dan perdagangan. 3, memajukan teknik dan industri. 4, menghidupkan kembali kebudayaan. Pada tanggal 3 sampai 5 Oktober 1908, Budi Utomo menyelenggarakan kongres yang pertama di kota Yogyakarta. Pada kongres ini dirayakan Raden Adiwati Tirtokoesoemo Karanganyar sebagai Presiden Budi Utomo yang pertama selesai. Oke, Fadil. Budi Utomo memiliki pengaruh yang besar dalam perjuangan pergerakan nasional karena telah menjadi pelopor organisasi. Budi Utomo memiliki peran yang besar dalam membangun suatu pergerakan nasional di Indonesia. Budi Utomo merupakan salah satu bagian dari pergerakan nasional. Ya, boleh sekarang Ahza. Perjuangan Dr. Wahidin Sudirohusodo dan Dr. Sutomo adalah terus berusaha untuk membangkitkan kesadaran masyarakat Indonesia terhadap pentingnya kesatuan bangsa tanpa mempersalahkan perbedaan agama dan suku. Adanya Budi Utomo telah menumbuhkan semangat untuk mengawali terjadinya kebangkitan bangsa secara nasional. Akhirnya terjadilah peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1968 yang menjadi tanda kebangkitan nasional. Ya, Faris. Oke. Yang mana? Budi Utomo telah menumbuhkan semangat Semangat persatuan. Perjuangan DR Wahidin Sudirohusodo dan Dr. Sutomo. DR Sutomo. Apa yang? Dr. Sutomo. Dr. Sutomo adalah terus berusaha untuk membangkitkan kesadaran masyarakat Indonesia persatuan bangsa tanpa mengalaskan perbedaan agama dan suku. Budi Utomo telah
menumbuhkan semangat dan mengawalinya. Paris lah sudah. Ya. Semangat persatuan dan kesatuan. Itulah sesat Paris nih. Oke, baiklah. Yanda bacakan. Semangat persatuan dan kesatuan tentu mendapat tantangan. Tantangan itu berasal dari bangsa asing dan warga negara Indonesia yang tidak menginginkan persatuan dan kesatuan. Untuk melawan kekuatan asing, muncullah perlawanan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Sehingga lahirlah tokoh-tokoh yang gagah berani. Sekarang lanjut Abizar. Bung Tomo Sudirman adalah contoh tokoh nasional yang terkenal. Gagah berani melawan kekuatan asing, mengancam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Pada tokoh itu berjuang tak kuat tenaga untuk tahan kemerdekaan Indonesia yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Terancam pada zaman sekarang usaha untuk menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia sering terancam oleh gerakan-gerakan masyarakat yang ingin memecah belah negara kesatuan Republik Indonesia. Gerakan Aceh Merdeka di Aceh dan gerakan organisasi Papua Merdeka di Papua adalah contoh gerakan masyarakat yang ingin memisahkan diri dari NKRI pada masa Orde Baru. Setelah masa Orde Baru dan diganti dengan masa revolusi, usaha menjaga kesatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dilanjutkan. Terjadinya kepecahan. Maka Abdurrahman Wahid, Presiden keempat Indonesia, merupakan salah satu tokoh nasional yang berusaha membantu dan mengatasi terjadinya perpecahan. Oke, baiklah. Sekarang Yanda akan tanya ya. Jadi, untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia ini, salah satunya adalah upaya mempersatukan bangsa Indonesia. Salah satunya mendirikan organisasi, apa namanya tadi? Apa ya? Apa nama organisasi yang untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa pertama kali? NKRI. Apa nama organisasinya? Budi? Apa Za? Budi Utomo. Iya, Budi Utomo. Sekarang Yanda akan tanya, siapa presiden pertama Budi Utomo? Tadi. Raden Adipati Tirto Kusumo. Iya, betul Ijaz. Raden Adipati Tirto Kusumo. Bacanya Kusumo ya. Oke, bagus. Selanjutnya, kapan diperingati Hari Sumpah Pemuda? 20 Mei. 20 Mei. Salah. 1908. Salah. Ayo. Oh, saya tahu. 28 Oktober 1928. Iya, betul Ijaz dan Azza, betul. 28 Oktober 1928. Sekarang Yanda akan tanya, tanggal berapa diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional? 17 Agustus 1945. Hari Kebangkitan, bukan Hari Kemerdekaan ya. 20 Mei. Oktober 1908. 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan. Ya, hari lahirnya organisasi Budi Utomo diperingati sebagai Hari 20 Mei. Kebangkitan Nasional. Oke. Jadi itulah upaya-upaya untuk menjaga persatuan Indonesia. Oke. Anak soleh dan soleh ada yang mau ditanyakan? Tidak Ada ada. soal yang Ya. 1 sampai 5 tadi. Ya, kalau tidak ada nanti. Ya, Yanda, ya. nomor 1 tuh apa ya yang tadian? Ini soalnya boleh lihat Jawaban yang kami minta. nomor berapa?
1. Jawab pengawian. Screenshot. Mudah itu, nomor 1 ada jawabannya semua, nomor 2 ada jawabannya semua di halaman 35. Oke. Jadi ada semua Semua jawabannya. lihat. Nomor 1, ya Anda jawab secara singkat aja. 1 merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia memiliki beragam budaya. Indonesia dianugerahi alam yang subur dan kaya. Indonesia dilintasi oleh garis khatulistiwa, serta Indonesia merupakan negara maritim terbesar. Selanjutnya nomor 2, mengapa Indonesia dikenal sebagai negara maritim? Karena negaranya memiliki wilayah laut yang lebih luas dibandingkan dengan daratan. Selanjutnya nomor 3, jelaskan Indonesia sebagai negara agraris. Ada di alinea ke 1, 2, 3, 4. Silakan anak soleh dan soleha jawab sendiri. Ada semua di halaman 35. Oke, baiklah, kalau tidak ada pertanyaan, ya Anda akan akhiri. Jangan ditutup sebelum ucapkan salam. Ya. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum Yanda akhiri, jangan ditutup dulu ya. Yanda mau lihat dulu anak soleh dan solehanya. Oke, baiklah anak soleh dan soleha. Yanda akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh left. Dadah.